melukis di wajahku di saat ku mengingat kamu. Tawamu menjamu membuatku rindu, tak sabar ingin bertemu. Suara lembut menyapa aku, lembutnya selembut hatimu, tulusnya setulus cinta padaku. Ku sadar beruntungnya aku, hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku, berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan, karena kau separuhku. Selamat sore. Langsung kasih salat jalan gila. Sena awato. Pak Ade namun selama kembali dan walau mempersilakan di om. Lembutnya Pak Ade selama 7 Mei. Saya mulai nak jemput. Tulusnya setulus cinta padaku. Ku sadar beruntungnya aku, hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku, berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan, karena kau separuhku, separuh jalan hidupku. Kau separuhku, tak ada penyesalan, hidup lebih mudah bila kita berdua jalaninya. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku, berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan, karena kau separuhku. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku, berbagi suka duka, saling mengisi dan Ya baik Bapak Ibu, keluarga Kebuang yang mulai di sore hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk menuju ke rumah Tuhan. Sebelum daripada itu mari kita serahkan perjalanan kita kepada Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pujian syukur yang kami naikkan kepadamu. Betapa kasih sayang Tuhan selalu kami alami secara khusus di sore hari ini, di mana kami akan mengantar anak kekasih kami ke rumah-Mu yang kudus untuk menerima nikah kudus juga pencatatan sipil. Sebelum kami meninggalkan rumah ini ya Bapa, tuntun sertai kami agar kami tiba dengan selamat di rumah-Mu yang kudus, dan di situ juga kami menguji besarkan nama-Mu. Secara khusus bagi kedua anak kekasih kami yang akan menerima nikah kudus dari hamba-Mu nanti ya Tuhan. Beri dia kekuatan, kesehatan, agar seusai ibadah di dalam rumah-Mu yang kudus dilanjutkan dengan acara di rumah ini ya Bapa. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar rencana ini boleh berjalan seterusnya. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. We give thanks. Sampaikan bahwa setelah dibahas nanti untuk penandatanganan berita acara pernikahan dari jemaat kita akan laksanakan di sini, dan setelah penandatanganan berita acara pernikahan kita lanjutkan dengan acara pencatatan sipil, atau kita serahkan ke bagian pencatatan sipil untuk dilaksanakan pencatatan sipil di sini. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan supaya jangan lama nanti setelah pemberkatan dibawa, mungkin setelah selesai semua prosesi di sini, baru Bapak Ibu boleh mengambil foto di bawah supaya tidak mengganggu jalannya proses dalam pelayanan yang akan kita lakukan bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan masuk dalam ibadah. Saya persilakan yang berbahagia. Kita ibadah kita di saat ini, mari kita bersama dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, bersyukur kembali kami naikkan hadirat yang kudus, karena begitu besar kasih setia Tuhan, sayang Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami selalu mengulas kepunyaan-Mu boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa dalam surga, saat ini
setelah kami akan mulai pada pengangkatan ikat kudus atas kenikahnya kedua mempelai dan dirangkaikan dengan perayaan HUT GPK yang ke-60. Tuhan kiranya akan menuntun kami, terutama Bapak Pendeta yang memimpin jalannya ibadah saat ini. Tuhan pimpin dalam Roh Kudus, berikan kekuatan kesehatan sehingga Bapak Pendeta boleh memimpin jalan ibadah dengan baik sepenuh kasih dan Tuhan. Demikian juga kami mohon yang akan bertugas dalam pelayanan saat ini. Mohon berarti kami dengan Roh Kudus yang akan boleh menjalankan tugas dan pelayanan saat ini dengan baik sepenuh kasih. Ibadah yang akan kami bangun di saat ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami mohon alaskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang untuk beribadah mengikuti ibadah pemberkatan nikah bagi kedua anak kekasih atau saudara kekasih kita, Titin Todinganto dan Elkana Buratasik. Dan di dalam pelayanan pemberkatan nikah kudus, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahwa ketika berjalan pelayanan ibadah atau pelayanan pemberkatan nikah kudus, diharapkan kepada kita sekalian untuk tidak mondar-mandir di depan meja altar untuk mengambil gambar. Kita tidak mengambil gambar dari luar atau dari samping pintu saja, tidak mondar-mandir di depan meja altar. Kemudian setelah pemberkatan nikah di dalam gedung gereja akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pernikahan di konsistori dan juga akan dilanjutkan dengan pencatatan sipil oleh pihak yang sudah atau yang berwenang. Oleh itu, kepada seluruh warga jemaat, Bapak Ibu sekalian, kedua keluarga yang terkasih, bahwa dalam ibadah pemberkatan nikah ini juga jemaat GKI Sigem Nasaret Perombor merangkaikan dengan ibadah perayaan hari ulang tahun YPK yang ke 80 tahun, yang mana dijadwalkan dari Sinode dan GKI Selatan dilaksanakan pada pukul 17.00, namun ibadah berlangsung pada pukul 15.00 dengan agenda pernikahan. Maka ibadah ini juga dengan ibadah peringatan HUT YPK di dalam sekolah. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan selamat beribadah. Salam. Jemaat Tuhan, untuk menyambut Tuhan di sore hari ini, mari kita mendengarkan nyanyian Jemaat 18 ayat 1 dan ayat seterusnya sampai dengan di tempat dan pelayan Tuhan ada di dunia. Ini Jemaat 18 adalah hasil bagi kita dan hendaknya berkah dan kalimat-kalimat selanjutnya. Ayat ini tahunan Jemaat Dewan Berdiri. Dengan Roh Kudus
habiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita hendak menghidupkan dalam nyanyian rohani nomor 3, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita hendak membaca firman Tuhan yang kita persiapkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai pada ayat yang ke-25, kemudian kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai pada ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25, kemudian kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai pada ayat yang ke-11. Secara berturut-turut kita hendak membaca bagian 2 pembacaan Alkitab ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah yang telah menyertai perjalanan kehidupan kami, tetapi juga melibatkan kami dengan selamat sentosa di hari ini dalam persekutuan sebagai umat-Mu yang Tuhan. Secara khusus kedua saudara-saudari yang sedang mengantarkan akan kehidupan rumah tangga baru mereka ke hadapan Kalian yang kudus, untuk memohon berkat-Mu turun di atasnya. Maka kami hendak memuji dan memuliakan Engkau ya Allah, serta memohon daripada-Mu Roh yang kudus hendak menuntun kami, tatkala kami hendak merenungkan akan firman-Mu, supaya firman-Mu hendak menuntun kami secara khusus kedua mempelai ini dalam menjalani hidup baru mereka di dalam Engkau ya Allah. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai pada ayat yang ke-25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sedang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu, untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada vokal grup dari pemuda IKT untuk memuji Tuhan.
Makanan nomor 132 ayat 1 dan seterusnya. Sementara itu persembahan yang sudah kita persiapkan mendapat dipersembahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan murah membaka di sorga dan di dunia dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dan kedua mempelai yang berbahagia dalam Tuhan. Penciptaan manusia di mana Tuhan Allah menciptakan manusia menuju sebuah persekutuan ataupun pergaulan, yakni pergaulan hidup. Umat Allah Israel mereka sangat menginsafi kemeratan akibat daripada kesepian, kesunyian bahkan sebatang kara. Demikian pula umat manusia ataupun masyarakat manapun hendak menginsafi kemeratan sebagai akibat daripada kesepian ataupun sebatang kara itu. Karena itu tidak baik kalau manusia itu serang diri saja. Umat Allah Israel mereka mengenal suatu peribahasa yang berbunyi kawan atau sesama atau kematian dan kehidupan. Karena itu dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 18 sampai pada ayat ke-11 menyatakan dengan sejelas-jelasnya bagaimana serang diri itu. Begini bunyinya pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11.
dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat mengutarakan kepada kita demikian. Aku melihat lagi kesiang-siang di bawah matahari, ada seorang sendiri yang tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya dalam berlelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan, ini pun kesia-siaan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi baik orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tertidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Jelaslah bagaimana seorang diri itu begini bunyinya, sebagaimana yang telah diungkapkan tadi. Untuk mengobati kepedihan dan timbul daripada sebatang karah manusia, maka Allah merencanakan suatu pertolongan sebagai sokongan bagi manusia itu. Pertolongan itu merupakan pelengkap bagi kekurangan manusia dan menyedarkan kesepiannya. Dengan ini maka manusia dihadapkan dan berhadapan. Barangkali juga pertentangan dengan satu tokoh yang dicocokkan atau disesuaikan, dipadamkan kepadanya. Dengan ini maka manusia diliputkan dari kesepiannya dan ditentukan untuk hidup bertemu, bersama-sama bersahabat, bersaudara, bergaul, bersekutu, berkenalan, untuk memberi jawab, bahkan juga menerima jawab. Bagaimanakah perjalanan menggambarkan pertolongan pada bantuan itu? Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, belum begitu dinyatakan tentang perempuan sebagai pertolongan, melainkan sebagai keperluan bahkan kebutuhan manusia itu akan pertolongan. Kesediaan dan rencana untuk memberikan pertolongan itu, hal ini menimbulkan ketegangan yang menarik hati. Apakah ditentukan sebagai pertolongan yang mencukupi, menggenapi, memuaskan, bahkan menyenangkan hati manusia itu? Tak kala manusia diciptakan Allah itu sendiri di dalam Taman Eden, Tuhan Allah sedang melakukan pawai kehadapan manusia itu dengan segala jenis binatang bahkan burung. Manusia memberi nama kepada binatang dan burung-burung itu. Tuhan Allah memberikan kuasa kepada manusia itu untuk memberi nama kepada binatang-binatang, yang berarti bahwa dia berkuasa atasnya. Pemberian nama adalah hak kedaulatan dari yang memberi nama itu. Seperti seorang bapa memberi nama kepada anaknya. Allah mengubah Abraham menjadi Abraham. Demikian juga Sarai, diubah namanya menjadi Sarai. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 5, bahkan juga dalam ayat yang ke-15. Apakah seorang perempuan dikawini seorang laki-laki? Manakala marga laki-laki itu diucapkan dan diproklamirkan atasnya, oleh karena perempuan itu sedang tidak dari daerah kekuasaan marga atau orang tuanya ke dalam wilayah kekuasaan suaminya. Walaupun manusia itu telah memperoleh kuasa, ia belum mendapat perlengkapan yang menyempurnakan dia, yang melepaskan diri dari kesepian itu. Sehingga terdengarlah kata dalam ayat yang ke-20, seluruh keinginan bahkan kenuruan manusia itu Tuhan Allah mengambil dari rusuk manusia itu, diciptakanlah seorang perempuan. Itu berarti laki-laki dan perempuan adalah sebenarnya satu. Perempuan adalah sebagian dari manusia yang tak dapat diceraikan ataupun dipisahkan dari manusia. Jikalau Allah sendiri mengambil atau menceraikan perempuan dari manusia itu, sudah terang bahwa perempuan harus pulang kepada laki-laki supaya bersatu dalam perkawinan menjadi seorang manusia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan kelak yang berbahagia juga di dalam Tuhan, hanya dalam persatuan kedua tokoh itu terdapat seorang manusia yang sempurna,
yang segambar dengan Allah. Persatuan penggabungan, persekutuan dari kedua jenis kelamin dalam perkawinan adalah merupakan asas, bahkan bakat asli beri kemanusiaan tentang laksana manusia. Tuhan Allah mempersatukan perempuan dengan laki-laki, yaitu manusia yang tidak sempurna itu. Tuhan Allah menjauhkan perempuan itu, bahkan membawa perempuan itu kepada laki-laki. Maka tenaga seluruh sukacita adalah sorak-sorai tentang keberhasilan, bahkan juga keterharuan yang amat tinggi. Inilah dia yang diungkapkan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga. Tulang dari tulangku dan daging dari daging. Dengan ini maka sekarang memang kami bersuka cita adalah sama, dan memahami bahwa Allah memberi pertolongan kepadanya. Sekarang sebagai yang sepadan, yang sejodoh, tulang dari tulang dan daging dari daging. Tuhan Allah yang menciptakan sekaligus mempersatukan bahkan mempertemukan. Maka adalah hasrat dan dorongan manusia untuk menikah. Asal yang tak pernah dapat ditiadakan selama bumi bahkan manusia ada di bumi ini. Menurut pikiran kita, memang hubungan orang tua dengan anaknya tak dapat diputuskan. Tetapi pengalaman manusia pada umumnya adalah bahwa pada saat tertentu manusia akan meninggalkan sanat karibnya itu dan menggabungkan diri dengan seorang perempuan sehingga keduanya itu menjadi satu padanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan kedua mempelai yang berbahagia dalam Tuhan. Oleh karena Allah menciptakan manusia menuju pergaulan dan persekutuan. Karena Allah menganggap tidak baik kalau manusia seorang diri. Dengan ini mereka hendak menerangkan bahwa Allah yang memberikan bahkan menaruh pendasaran di dalam perkawinan ini, dalam pemberitaan firman ini, dalam pendekatan nikah terhadap kedua saudara-saudari ditintoli Allah dan karena murah kasih. Tuhan Allah yang tertutup untuk pergaulan hidup bersama dan persekutuan. Allah yang sekarang mempersatukan dan menguduskan menjadi satu dan kudus di hadapannya. Maka sekarang naiklah seruan sukacita. Ditintoli Allah dan mengatakan bahwa inilah tulang dari tulang dan daging dari daging. Suatu kesesuaian kesamaan hidup dalam hidup bersama antara suami dan istri. Selagi dalam ciptaan ini berlangsung, maka demikian pula halnya hidup bersama. Selaku istri bahkan dengan suami, sampai hidup di kandung badan. Alam ciptaan Tuhan selagi masih ada, maka kesukaan yang berlangsung di hari ini pun tak bisa menghilang begitu saja dalam hidup pernikahan yang berlangsung di saat ini. Pandanglah kepada Kristus dan undanglah Dia untuk senantiasa menjadi juru semudi, bahkan bahtera dalam mengaruniakan bahtera hidup ini. Tak kala Tuhan Yesus selalu diundang, pastinya kamu sedang mengalami pertolongan. Bahkan juga sukacita pun, juga dalam duka ataupun dalam sensara. Dilakukan di dalamnya dibangunkanlah kasih dalam nikah ini antara titik di Allah dan karena murah kasih. Tuhan yang bersuka dan menguruskan nikah ini. Nikahmu tetap kudus dan cemerlang. Sebab dalam jalan hidup kita di tengah-tengah dunia ini tidak ada rumus dalam hidup berkeluarga
antara suami istri yang kemudian hari ditemui dalam perjalanan hidup ini, bahwa kemudian ini tidak cocok ataupun ini tidak pantas. Nikah hidup sebagai suami istri tidak bisa kita dapat golongkan atau bandingkan itu sebagai sebuah benda atau barang yang kemudian kita pakai lalu kita katakan bahwa ini tidak cocok atau pantas, jadi harus dibuang atau diganti. Tetapi nikah merupakan lembaga yang pertama-tama Allah hadirkan di dalam dunia ini, dalam seluruh ciptaannya ini. Karena itu dia sendiri mengatakan bahwa manusia adalah segambar dan serupa dengan dia. Berarti manusia adalah makhluk yang mulia. Dia bukanlah barang ataupun benda yang fana. Kekudusan itu selalu hendak menyatakan kepada kita tentang kemuliaan, tentang hidup dalam kekudusan. Kemuliaan Allah sedang nyata dalam pernikahan ataupun perkawinan itu. Tak kalah ada orang tua ataupun keluarga. Pasti yang tidak menghinakan kesukaan yang berlangsung di kali ini. Bahkan juga di antara kedua mempelai. Kesukaan yang tidak berlangsung di kali ini kemudian menjadi sesuatu yang suram, di mana kesetiaan dan ketaatan yang sesungguhnya harus dipelihara di dalam nikah ini, dalam hidup bersama, tidak lagi dialami, dirasakan sebagai sumber sukacita, bahkan juga kasih yang bersumber dari Yesus Kristus, membawa dan menetapkan perjalanan hidup dalam nikah bahkan bahtera hidup di hari ini. Haruslah menjalaninya sampai pada akhir hidup ini, hingga memasuki akan hari-hari ataupun masa ketuaan. Dan kalau itu dilalui, maka itulah berkat Allah dalam jalan hidup nikah yang hendak berlangsung di hari ini. Tuhan Yesus dialah Allah, nakoda daripada kalian berdua. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bahkan juga kedua mempelai yang terkasih, bahkan berbahagia dalam Tuhan. Hari ini kita bersama dengan Tuhan, bahkan juga berhubungan dengan hadiran tahun YPK di Tanah Papua. Kita mensyukuri juga peristiwa yang berlangsung di hari ini, di mana lembaga ini dihadirkan sebagai alat pelayanan bahkan kesaksian bagi gereja Tuhan yang berlangsung di tanah ini semenjak 60 tahun yang lalu. Tetapi juga kita juga sedang berada pada minggu sengsara Yesus Kristus yang kedua. Kedua mempelai bahkan juga kehidupan keluarga antara orang tua. Mereka hendak memilih hari ini tanggal 8 Maret 2022 untuk berlangsungnya pernikahan kudus untuk kedua putra putri, ataupun juga dari kedua mempelai terkasih. Hari ini adalah hari sukacita, hari di mana dirayakan sebagai hari lahirnya pendidikan Kristen di Tanah Papua yang ke-60. Karena itu keluarga ini tidak saja dikukuhkan di hari ini sebagai sebuah lembaga di hadapan hadirat Tuhan, tetapi tak kalah Allah sedang mengaruniakan anak-anak di kemudian hari dalam hidup keluarga ini. Maka anak-anak itu dipimpin, dituntun, bahkan dididik dalam hari sukacita yang berlangsung di hari ini, untuk senantiasa mereka mengenalkan jalan hidup Tuhan. Demikian juga kalau memilih hari ini sebagai hari di mana dalamnya
yang kedua. Berarti kedua mempelai, bahkan juga segenap kaum keluarga, hendak memilih jalan awal dalam memasuki rumah tangga baru kepada kedua putra putri ini, dalam memulainya dengan jalan memasuki jalan tiada dosa, jalan sengsara Yesus Kristus, mengawalinya dengan jalan penderitaan itu. Sebab dikala kita memasuki jalan penderitaan itu, maka sungguh-sungguh keluarga, kaum orang tua, bahkan juga kedua mempelai memahami bahwa Kristus telah mati, menjalani akan penderitaan, berarti dia telah mati, dan memutuskan akan juga pernikahan yang berlangsung di hari ini. Karena itu, tadi dalam pemberitaan firman Tuhan telah disampaikan bahwa nikah yang tulus itu dia begitu cemerlang, bercahaya, dia menjadi terang hidup. Berarti dalam kemenangan dan kematian Kristus ada kehidupan yang penuh cemerlang di balik daripada jalan-jalan penderitaan di minggu-minggu sengsara Kristus Yesus yang sedang kita jalani ini. Maka kemudian hari dalam perjalanan hidup keluarga baru ini, adapun dalam tantangan ataupun penderitaan hidup yang akan dihadapi oleh kedua mempelai dalam jalan hidup di kemudian hari, tidak bisa menjadi masalah ataupun tidak bisa jadi hambatan ataupun tantangan, bahkan juga tidak bisa menjadi sebuah pertentangan hidup, ataupun juga tidak bisa menjadi sesuatu yang saling menolak satu dengan yang lain. Seperti tatkala Adam bertanya kepada Eva atau Hawa, dia katakan bahwa ular itu yang memberikan aku makan buah. Ataupun kemudian Tuhan bertanya kepada Adam katakan bahwa perempuan yang Tuhan tempatkan itu yang memberikan aku buah. Tidaklah demikian, tetapi harus bersama-sama hendak menerima tanggung jawab bersama sebagai suami istri. Tatkala dikuduskan nikah mereka atau dikuduskan nikah kedua saudara-saudari untuk masuk dalam persekutuan hidup baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ini dipelihara dan dilangsungkan dalam perjalanan hidup, sesungguhnya adalah dambaan hidup daripada orang tua, sanak saudara, bahkan juga dambaan dan harapan hidup dalam kehidupan sebagai berjemaat. Kiranya Tuhan menolong dan menggenapi akan masuk daripada kedua mempelai antara Titonim Allah dan Elkanah Murah Kasih. Kiranya Tuhan menolong keduanya, tetapi juga menyertai dan mendekati akan seluruh kehidupan keluarga, sehingga terus menuntun akan kehidupan keluarga baru ini pada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan, kita berkumpul sebagai umat Tuhan supaya nikah dari saudara Titi Todim Alof dan saudari Elkanah Murah Kasih dikukuhkan depan Tuhan dan jemaat, supaya kita memohon berkatnya atas nikah itu. Maka marilah kita mendengarkan pengajaran tentang nikah itu sendiri. Hai pengantin, pria dan wanita, kalian berdua telah datang ke rumah Tuhan, supaya nikahmu dikukuhkan depan Tuhan dan jemaat, supaya nikahmu mulai bawa berkat Tuhan. Sebab itu hendaklah saudara berdua mendengarkan firman Tuhan yang menyatakan bahwa nikah ditentukan Allah pencipta langit dan bumi, dan pula manusia, laki-laki dan perempuan. Firman-Nya tidak baik kalau manusia itu serang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Sebab itu tidak boleh kamu syah, bukan berkenan dengan nikah ini. Sebab firman-Nya beritahukan kita bahwa Ia menjadikan istri untuk Adam, mengantarkan kepada punya dan memberikan istrinya. Dengan firman itu, Ia mengatakan sekarang ini juga, Ia mempertemukan suami istri dengan tangannya sendiri. Yesus Kristus menyebut dirinya pengantin jemaat. Dengan menghadiri pesta kami di Kana, Ia menghormati nikah itu dengan pemberiannya. Ia menunjukkan bahwa selalu bersedia menolong dan menyokong suami istri pun pada waktu mereka tidak mengharapkan pertolongan. Di dalam nikah ini kamu akan bersari pun dipikul, dan kamu akan menemui kesukaran, sebab dalam segala hal dunia dikenai kebinasaan akibat dosa. Tetapi sebagai orang percaya kamu akan mengalami bahwa perjanjian kamu aman dalam Kristus, dan bukan kamu sendiri yang menggenapkan maksud kamu, tetapi dalam supaya nikahmu tetap terbuka untuk Roh Kudus, sehingga Tuhan menggenapi maksud nikahmu. Dengan begitu kamu hidup menurut kehendak Allah, yaitu bahwa kamu harus berbakti kepada Tuhan dengan satu percaya, dan bahwa kamu diperbolehkan hidup bersama dan bekerja bersama dalam kasih pada seorang dengan yang lain, dalam memelihara kehidupan di dunia ini, dan supaya sesama manusia pun beroleh berkat dari rumah tanggamu. Di dalam nikah Tuhan menegaskan pembentukan rumah tangga kepada kita. Karenanya jika Tuhan memberikan anak-anak, kamu hendaknya mendidik anak-anak itu kepada pengenalan dan kasih kepada Tuhan. Tetapi jika berkat anak-anak kita akan dari kamu, jangan menyebabkan perselisihan dan kemarahan atau zina. Tetapi suami istri bersama-sama menerima keadaan itu dari Tuhan. Tuhan menjadikan suami istri supaya sama-sama mereka membentuk suatu persatuan tubuh dan roh, suatu persekutuan yang teguh di dalam dunia ini. Dalam persekutuan itu mereka menjadi kuat dan teguh di tengah-tengah pencobaan hidup. Dengarlah sekarang bagaimana kehidupan suami dan istri menurut firman Allah. Hai suami, kasihlah istrimu dikuat oleh kasih Kristus kepada jemaatnya. Sebagai kepala rumah tangga hendaknya memberikan dia hormat yang patut, menghibur dan melindungi dia, memimpin dan menyokong dia. Saudara diharuskan bekerja dengan setia dan rajin mencari nafkah, sehingga rumah tanggamu dapat dipelihara untuk kehormatan Tuhan dan untuk berkat-Mu secara bersama-sama. Hai istri, kasihlah suamimu karena kasih Kristus, supaya saudari menjadi contoh dari hal melayani dengan kasih. Akulah suamimu sebagai kepala rumah tangga, dan bantulah dia dalam tanggungan itu. Peliharakanlah rumahmu dan anak-anakmu. Hai suami dan istri, hendaklah kamu bersama-sama bertanggung jawab dalam rumah tanggamu dengan berdoa dan membaca kitab tiap-tiap hari, supaya nama Tuhan dimuliakan rumahmu dan damai dari Kristus menyertai. Dengarlah perjanjian Allah untuk jalan hidupmu. Berbahagialah yang takut kepada Allah dan berjalan menurut jalannya. Di dalam rumah tempat pengasihan, Tuhan menyampaikan berkat. Sekarang dipersilakan untuk kedua mempelai berdiri, kemudian saling memegang tangan kanan. Saya bertanya kepada mempelai laki-laki, hai saudari Titin Todin Allah, adakah saudara mengaku depan Tuhan dan jemaat yang kudus bahwa saudara mengambil saudari Elkana Burakasi sebagai istrimu yang sah, bahwa saudara hendak mengasihi dan melayani dia dalam keuntungan dan kemewahan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan, bahwa saudara hendak memeliharakan dia dengan layak seperti untuk seorang suami yang setiawan dan mengabdinya sebagai istri yang sah, bahwa saudara hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepadanya dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Apakah jawabmu?
Tuhan telah mendengarkan pengakuan saudara. Saya bertanya kepada saudari Elkana Burakasih. Hai saudari Elkana Burakasih, adakah saudari mengaku depan Tuhan dan jemaat yang kudus bahwa saudari mengambil saudara Titin Todin Allah sebagai suamimu yang sah, bahwa saudari tidak akan meninggalkan dia, bahwa saudari tidak mengasihi dan melayani dia dalam keuntungan dan kemalangan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan, bahwa saudari tidak memelihara dan membantu dan setia untuk dia, layak seperti seorang istri yang setia dan menerimanya sebagai suami yang sah, bahwa saudari tidak hidup suci dengan dia sambil setia kepada dalam segala hal menurut ajaran Kristus. Apakah jawabmu, saudari Elkana Burakasih? Tuhan telah mendengarkan akan pengakuan saudara. Jemaat Tuhan disambut bangkit berdiri, kemudian mempersiapkan akan nyanyian Mazmur nomor 133. Nyanyian Mazmur nomor 133 pada bait yang ketiga akan kita nyanyikan setelah keberkatan nikah. Berikan kepadamu sebagai cinta kasih untukku kepadamu.
Tuhan Allah kita yang maha baik, kiranya memberikan kamu kehidupan, supaya lama hidup bersama-sama dalam percaya, kasih, dan persatuan kudus. Amin. Rohani nyanyian Mazmur nomor 133 ayat yang ketiga. Kedua mempelai dan jemaat untuk kembali, kemudian atas nama persekutuan dan kedua mempelai diberikan kesempatan kepada vokal grup atau paduan suara dari majelis jemaat untuk memuji Tuhan.
Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk tuntunan bimbingan bahkan penyertaan kepada kami, di mana Tuhan telah mempersekutukan kami sebagai umat-Mu, tapi juga sebagai keluarga besar di dalam Engkau di Allah, sehingga di hari ini kami boleh mengantarkan akan kedua anak kekasih kami, Pipin Todim Allah dan Elkana Dura Tasik, di mana nikah mereka. Kami telah memohon berkat-Mu turun ke atasnya, dan Tuhan telah menguduskan kehidupan mereka menjadi satu kesatuan kehidupan di dalam Engkau ya Allah. Karena itu kami berdoa menyerahkan perjalanan kehidupan mereka sebagai suami istri dalam mengaruniakan hidup mereka. Tidak Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan mereka dikala mereka hendak menjalani hidup baru mereka sebagai suami istri, sebagai sebuah keluarga baru yang telah dikuduskan oleh Allah. Tatkala dalam perjalanan hidup ini mereka hendak menjalani ataupun menghadapi berbagai sukacita, Tuhan memberkati. Tetapi tatkala mereka tidak mengalami kemalangan bahkan hambatan dalam hidup ini, Tuhan perteguhkan langkah hidup mereka, dan Tuhan senantiasa tetap menyertai, memberikan kesukacitaan, kekuatan dan kemampuan kepada kita, sehingga mereka boleh dapat menjalani hidup mereka secara bertanggung jawab sebagai keluarga yang Tuhan sudah berkati. Tetapi juga daripadanya mereka hendak membawa pengakuan hidup bersama mereka ke hadapan hadirat-Mu ya Allah. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk keluarga besar dari kedua mempelai ini. Kami berkati mereka, baik yang lagi diet di sini, tapi juga di tempat-tempat lain. Tak kalah mereka hendak melepaskan kedua anak kekasih mereka dalam mengaruniakan jalan hidup mereka, maka pasti mereka mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan akan melindungi mereka jalan hidup kedua putra putri mereka ini sampai pada hari-hari di mana mereka menjalani jalan hidup perkawinan ini di tengah-tengah dunia ini ya. Bapa di dalam kerajaan surga, tuntutan bimbing kehidupan keluarga baru ini dalam tanggung jawab baik sebagai seorang bapa, diberi dia kekuatan, kemampuan dan hikmat sebagai seorang istri. Tuhan lindungi, mampukan dan kuatkan dia, dan jadikan dia sebagai seorang istri yang menyatakan kasih untuk boleh melayani, dan di mana di dalamnya kehidupan bahkan pekerjaannya juga dilindungi bahkan diberkati oleh Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, seusai daripada ibadah pemberkatan nikah ini, dan dilangsungkannya acara syukur, hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan sukacita yang tidak berlangsung di hari ini, sebagaimana Kristus Yesus lahir dalam pesta kami di Kana. Kami yakini bahwa Tuhan akan hadir di pesta sukacita besar yang tidak berlangsung, sehingga segala yang mereka syukuri, segala yang mereka hendak persiapkan, selalu bahkan senantiasa dilindungi, diberkati, bahkan disempurnakan oleh Tuhan. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, bertepatan dengan hari ini sebagai umat bahkan gereja-Mu, kami mensyukuri akan perayaan 60 tahun pendidikan Kristen di tanah Papua. Tuhan kiranya memberkati lembaga ini sebagai sarana kebenaran Injil di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Memberkati pengurus dari tingkat pusat, juga sekolah-sekolah di mana dalamnya lembaga ini boleh dapat mengasuhi, baik itu dewan guru, juga para siswa-siswi, bahkan segenap keluarga besar di PKI di tanah Papua, juga orang tua semua. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu hendak mengucap syukur
membawa segala pemberian yang sudah kami persembahkan. Juga keluarga baru ini dapat persembahkan di hadapan hadirat Roh Kudus. Terima dan sempurnakan pemberian umat-Mu ini, serta menjamahnya, agar menjadi beda-beda yang dimana dalamnya berguna untuk pekerjaan pelayanan-Mu, baik dalam jemaat bahkan dalam gereja yang dilakukan. Berkati kehidupan umat-Mu, berkati setiap orang yang bersama-sama dalam pemberkatan nikah ini. Juga puji-pujian sebagaimana mereka hendak menyaksikan tentang kebesaran-Mu, tetapi juga hendak memberikan kesukacitaan dalam menjalani hidup baru bagi kedua mempelai. Kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga terus mereka memuji dan memuliakan Engkau, ya Allah. Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah doa kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini, tetapi juga terimalah segala sembah kami yang naik ke hadapan hadirat-Mu di hari ini. Lalu Tuhan sambutlah seluruh kehidupan kami untuk masuk ke hari yang baru. Juga sambut kedua mempelai, kedua saudara-saudari yang memasuki hidup baru dalam Engkau, dalam kasih dan rahmat-Mu, ya Allah. Amin. Jemaat kita hendak memuji Tuhan di dalam Ibu Jemaat nomor 318. Kita akan nyanyikan ayat yang pertama dalam keadaan duduk, kemudian ayat yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri sekaligus. Kita mengakhiri ibadah pemberkatan nikah kudus. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah kamu yang tenang. Pulanglah dalam damai sejahtera dan masukilah hidup baru dalam suasana sukacita dari Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Shalom dan selamat sore dan selamat memasuki hidup baru. Ya, kedua pengantin yang berbahagia di daerah ini dan juga keluarga besar yang berbahagia yang bersatuan di daerah ini dan seluruh warga jemaat dan seluruh jemaat kita isi saya melapor yang berkat Tuhan. Demikian juga kita nikah di dua kasih kita izin dari Allah dan segala berkasih yang tidak dari Bapak Pendeta memperoleh secara atas nama kedua mempelai dan kedua keluarga besar dan seluruh wakil-wakil dari sepenuhnya Bapak menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani berkata nikah kudus kedua anak kasih atau saudara sekali. Dan mengingat bahwa undangan untuk resepsi jam 18.00, maka nanti setelah selesai kegiatan civil baru ada kesempatan kepada keluarga yang ingin foto bersama. Jadi keluarga yang ingin melakukan foto bersama dalam gereja nanti setelah kegiatan civil karena waktu tinggal 90 menit ke depan masuk ke dalam waktu yang kita tentukan dalam undangan resepsi. Mohon pengertian kepada kedua keluarga. Dan demikian dalam perkataan nikah kedua saudara kita yang berbagai saat ini, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Berdoa dengan selesainya pemberkatan nikah kudus yang telah berlangsung saat ini, mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah Bapa dalam surga atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang ibadah pemberkatan nikah kudus kedua mempelai di sore hari ini, sekaligus dirangkaikan dengan ibadah perayaan HUT YPK di Tanah Papua yang ke-60. Semuanya ini boleh berlangsung dengan baik seturut kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kiranya firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu boleh menjadi pedoman bagi kedua mempelai, kedua keluarga baru ini untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang baru, dan kiranya Tuhan tuntun dan sertai keluarga yang baru ini. Tuhan Bapa dalam surga, demikian juga Bapak Pendeta yang telah menjalani ibadah, dan memberkati dia, berikan kekuatan kesehatan selalu di dalam tugas dan pelayanannya, dan juga Tuhan memberkati keluarganya. Bapak dalam surga, sebentar lagi kami akan kembali ke persekutuan keluarga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan tuntun sertai kami, tibakan kami dengan selamat, dan kembali kami mengucap syukur hanya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Jadi silakan duduk. Kita akan segera acara pencatatan sipil bagi pasangan suami istri Isin Sodikano dan Elkan Beratasi pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 di Jemaat GKI Tikem Mesaret Lampung, Plaza Sebelah Selatan. Dan kami hormati pelayan jemaat dan majelis jemaat GKI Tikem Mesaret yang kami hormati pasangan suami istri, kami hormati keluarga besar Tuding Alo, keluarga besar Tuding Kalo, dan keluarga terkait lainnya. Pertama-tama kita patut mengucap syukur, berkati dan berkenan Tuhan sehingga kita sebagai orang tua, sebagai saudara bersaudara boleh mengantarkan kedua anak kekasih datang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dikukuhkan sebagai pasangan suami istri yang sah menurut kehidupan.
Baik, kita akan lanjut pada acara pencatatan sipil ini. Acara pencatatan sipil ini telah tersusun susunan acaranya sebagai berikut, yaitu pembukaan, kedua pembacaan biodata pasangan suami istri, ketiga arahan, keempat penandatanganan berita register, kelima penutup. Baik, kita masuk pada acara yang kedua, yaitu pembacaan biodata pasangan suami istri. Sebab itu pasangan suami istri, orang tua dan para saksi dapat menyimak ketika saya membacakannya, karena ini data yang diberikan kepada kami, sehingga bila mana dalam pembacaan kami ada yang kurang, tolong nanti ditambahkan, atau yang kurang di kesehatan, tolong dilengkapi. Kita membacakan akta perkawinan warga negara Indonesia. Nik suami 7326 1209 94 0002. Nik istri 738 7318 3727 0297 0001. Pada hari ini Selasa tanggal 8 bulan Maret tahun 2022, hadir di hadapan saya atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Wakil Kitung Toding Alo, Kitung Toding Alo, tempat tanggal lahir Tanah Toraja 9 Januari 1996, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan guru harian lepas, alamat tempat tinggal Arema Kampung Baru, Kelurahan Samufa, Kecamatan Samufa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Sebelumnya belum pernah kawin, anak kedua laki-laki dari Bapak Yunus Toding Alo, umur 76 tahun, agama Kristen. Alamat tempat tinggal Parimbing, Kelurahan Parimbing, Kecamatan Bentina, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Elnama Guratasik, tempat dan tanggal lahir Rano 22 Februari 1997, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan perawat, alamat tempat tinggal Karangmulia, Kelurahan Karangmulia, Kecamatan Samufa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Sebelumnya belum pernah kawin. Anak pertama perempuan dari Bapak Nurdin Sudin, umur 54 tahun, agama Islam. Alamat tempat tinggal Kamete, Rano Tengah, Kelurahan Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Perkawinan mereka telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Dinopo SPH pada tanggal 8 Maret tahun 2022 di Jemaat GKI Nazaret Barengkot Rasis Selatan. Pencatatan perkawinan ini disaksikan oleh 1. Marcus Patium, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal Nazaret, Kelurahan Florido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. 2. Fredrik Utu Marika, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan Biak Kota, alamat tempat tinggal Arema Kelurahan Menjerewa, Kecamatan Samufa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Demikian pembacaan biodata pasangan suami istri, orang tua dan saksi. Dalam pembacaan saya tadi ada yang salah atau ada yang dalam pengucapan saya itu yang ada perubahan. Masalah alamatnya itu apa sih kalian ganti sekarang atau alamatnya sekarang atau nanti di kantor kan? Alamatnya kedua mempelai.
Iya, nanti bisa jadi satu alamat kan ada perkawinan. Dan yang satu di Arema Kampung Baru itu kan dia jadi jelas untuk istri tetap mengikuti suami. Ya, kita masuk pada arahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tentu dalam Bapak Ibu pasangan suami istri pada saat penjobalaan pasti sudah disampaikan kepada pasangan suami istri tentang perkawinan itu secara rumah tangga Kristen. Di sini saya perjelaskan juga kepada pasangan suami tentang perkawinan menurut Undang-Undang 1974. Pasangan suami istri yang berbahagia, sebenarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 ini itu merupakan rujukan daripada kitab suci beberapa agama yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kecuali Al-Quran, karena ajaran mereka beda dengan kita. Oleh sebab itu pasangan suami istri tentu banyak atau beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta kepada pasangan suami istri itu tidak jauh berbeda dengan apa yang nanti kami sampaikan kepada pasangan suami istri. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 tentang perkawinan pasal 1 di situ dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perkawinan itu ikatan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Ikatan lahir itu pasti sudah dijelaskan juga oleh Bapak Pendeta kepada pasangan suami istri. Mengenai ikatan lahir batin yaitu tubuh, jiwa dan roh sudah dipersatukan oleh Tuhan, sehingga segala sesuatu yang telah dipersatukan oleh Tuhan itu tidak bisa diceraikan oleh manusia atau siapapun. Oleh sebab itu tujuan dasar daripada perkawinan ialah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian tujuan perkawinan itu yaitu hidup bahagia sejahtera. Kemudian asas perkawinan itu pasal 3 ya. Jadi pasal 2 itu di situ dikatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di hadapan pemuka agama. Itu pasal 2 ayat 1. Sedangkan ayat 2 di situ dikatakan perkawinan itu harus dicatat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kami mencatat peristiwa penting yang terjadi antara pasangan suami istri. Jadi ini perkawinan adalah peristiwa penting yang terjadi pada pasangan suami istri. Kemudian peristiwa kependudukan juga yaitu suami dan istri seperti tadi Bapak katakan bahwa tempatnya alamatnya pisah, tetapi kalau mereka dua sudah dicatatkan dan kami akan terbitkan kutipan atau perkawinan, maka dari pihak maksudnya istri harus mengikuti suami, tapi itu kesepakatan mereka berdua. Jadi kita tidak bisa untuk paksakan kehendak untuk kamu harus ikut ini, tapi dari pasangan suami istri itu sendiri terserah mau ikut suami atau ikut, tapi pada intinya istri harus mengikuti suami. Kemudian saya lanjut pasal 3 di situ dikatakan asas perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga dengan istri hanya boleh memiliki seorang suami. Kemudian saya lanjut lagi pasal 30 hak dan kewajiban suami istri.
Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Jadi suami dan istri memiliki kewajiban menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Itu maksudnya begini, dari rumah tangga ini, ya, dari rumah tangga suami istri menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat, karena keluarga itu adalah dasar daripada suatu masyarakat. Ya, maksud saya begini, kalau dia sebagai dasar rumah tangga itu menjadi dasar bagi susunan masyarakat. Berarti dari rumah tangga ini ke rumah tangga yang lain, dan itu menjadi satu RT, dari situ menjadi satu RW, dan juga menjadi kelurahan atau desa, dan disitulah terbentuk satu masyarakat sampai dengan satu kabupaten dan juga negara. Oleh sebab itu yang dikatakan menegakkan rumah tangga menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian suami mempunyai kewajiban, istri juga mempunyai kewajiban. Suami istri saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, memberi bantuan lahir bantuan satu kepada yang lain. Kemudian suami wajib mencari nafkah untuk kelangsungan daripada rumah tangga, istri dan anak dipelihara. Suami wajib melindungi istri dan memberikan nafkah, yang saya katakan, keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan. Jadi kemampuan yang ada, ya, dari hasil kerja yang ada, memberikan kepada istri. Istri sebagai ibu rumah tangga mengelola apa yang diberikan oleh suami, karena suami adalah kepala keluarga, imam dalam keluarga, hingga istri sebagai penolong, pendamping suami, tentu menjadi pendoa juga bagi suami, dan sebaliknya. Ini yang saya katakan bahwa imam dalam rumah tangga. Berarti Bapak tahu tugas imam dalam rumah tangga itu seperti apa? Itu Bapak sudah tahu, kan? Penggembalaan pasti. Jadi suami dan istri saling menopang. Kalau tidak terjadi komitmen dan perjanjian, tidak mungkin di hari ini ibu dan suami istri bisa menikah di hari ini. Tapi karena atas komitmen dan perjanjian, maka di sore hari ini terjadi pernikahan kudus bagi pasangan suami istri. Oleh sebab itu, suami dan istri dalam kedudukan dalam rumah tangga itu seimbang. Tidak boleh istri bilang, saya lebih tinggi dari kamu karena saya sebagai seorang pegawai atau seorang perawat. Terus Bapak bilang, ya terserah, atau sebaliknya. Jadi itu yang saya katakan, walaupun kedudukan kita sebagai seorang istri, pegawai negeri sipil atau siapa, dengan nilai apapun, kita menghargai suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga kita. Sebab itu, pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan keluarga di hari ini sudah sah sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama. Dan kami dari Dinas Kependudukan akan mencatat peristiwa ini sehingga pasangan suami istri juga sah menurut hukum pemerintah, dalam hal ini dicatat sebagai suami istri yang sah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Ya, kemudian istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik, itu jelas pasti baik. Kemudian suami dalam melakukan sesuatu tentu komitmen bersama dengan istri dalam menjalani kehidupan. Sebab itu suami dalam kehidupan keluarga istri perlu adanya adaptasi, penyesuaian diri yang tadi saya katakan itu,
masalah sosial itu pasti akan terjadi. Ya, itu yang terjadi dengan ibu sebagai perawat. Ya, bapak kan pekerjaan tidak tetap. Ya. Jadi pasti dalam kehidupan sosial pasti akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, tetapi dengan komitmen yang ada, hal-hal itu tidak boleh sampai terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Berarti saling menghargai. Yang tadi saya katakan bahwa istri, suami saling menghargai, mencintai, saling menghormati, saling setia dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, setia itu kadang kita tidak praktekkan itu baik-baik. Kadang kalau maaf katanya istri pergi bertugas, suami kadang-kadang pergi jalan-jalan tidak jaga anak-anak, ya, itu hal-hal kecil yang kita buat dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kemudian setianya kepada istri kerja, seorang perawat tentu pasti keluar untuk melayani masyarakat atau pasien, punya waktu lebih banyak di luar, ya toh. Suami harus mengerti tugas dan tanggung jawab istri, itu saling bekerja sama. Sebab itu dalam menjalani kehidupan keluarga tentu selalu menyatukan persepsi supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena dengan adanya pernikahan di hari ini, maka cinta kasih Tuhan itu selalu terapkan juga dalam kehidupan keluarga. Karena tanpa Tuhan sebagai dasar dalam rumah tangga itu kita lupakan, maka keluarga itu tidak akan bahagia. Keluarga itu akan cekcok. Oleh sebab itu ingat akan janji yang telah diucapkan di hadapan Tuhan. Kemudian yang terakhir saya sampaikan kepada pasangan suami istri, yaitu kutipan akta perkawinan yang akan kami berikan kepada pasangan suami istri sebagai bukti otentik bahwa perkawinan di sore hari ini adalah perkawinan yang sah, dan sebagai bukti adanya jaminan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Kemudian dengan adanya kutipan akta perkawinan sebagai dasar perubahan status dalam biodata, perubahan status dalam biodata, ucap saya dalam kartu keluarga masih di orang tua atau punya sendiri masing-masing. Maksudnya kalau data itu datanya ada di orang tua, itu harus buat kata sendiri, tapi keluarganya sendiri. Begitu juga dengan ibu istri, itu juga sudah harus keluar sama-sama dengan suami, itu nanti kan buat. Kemudian KTP yang tadinya nanti perhatikan di situ statusnya belum kawin, tapi dengan adanya kutipan akta perkawinan sebagai dasar untuk merubah status dalam kartu keluarga itu, jadi statusnya kawin. Kemudian dengan adanya kutipan akta perkawinan itu sebagai dasar penetapan status anak, kan jadi namanya. Jadi kalau anak yang lahir adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Kemudian dengan adanya kutipan akta perkawinan itu sebagai dasar untuk pengurusan lainnya. Misalnya seperti tadi ibu adalah perawat pegawai negeri, ya. Berarti dengan adanya kutipan akta perkawinan maka suami ikut istri, karena tadi di situ pekerjaan kan tidak tetap toh, jadi harus mengikuti istri. Ya, masukkanlah di pengurusan kepegawaian di istri. Itu juga menambah gaji daripada ibu. Ya, jadi itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada pasangan suami istri. Kemudian yang terakhir, bagaimana dalam kehidupan rumah tangga ada masalah, ya,
saya tidak inginkan juga ada masalah. Tapi kalau masuk dalam satu perkawinan atau rumah tangga, tidak seminta kita membalik telapak tangan. Itu pasti ada angin, hujan, panas. Itu pasti ada terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sebab itu jangan lupa minta pertolongan Tuhan dan juga minta para saksi, orang tua sebagai motivator yang baik untuk datang kepada mereka untuk memberikan saran ke jalan terbaik untuk pasangan suami istri. Kemudian di hari ini menjadi hari pertama dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baru, sehingga hal-hal yang sudah berlalu jangan diungkit lagi menjadi hambatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, karena pasti punya kenangan-kenangan yang lalu itu pasti ada, tapi itu dilupakan dan masuk pada bahtera rumah tangga yang baru yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Demikian arahan dari saya, dan kita masuk pada acara ketiga, yaitu penanda tangan buku register. Untuk penanda tangan buku register, mohon suami dan istri berdiri untuk penanda tangan buku register. Orang tua yang laki-laki Bapak Daniel, orang tua, Ya. iya. Orang tua wali perempuan Bapak Andarias Andarias. Saksi pertama Bapak Markus. Saksi kedua Bapak Hendrik. Yang hormat, mohon kesediaan Bapak Pendeta. Baik Bapak Ibu, pasangan suami istri, orang tua dan para saksi, dan kita yang telah menyaksikan bersama penanda tangan buku register perkawinan yang merupakan bukti bahwa perkawinan, pencatatan perkawinan atas nama pasangan suami istri Pipin Sudin Alo dan Elkana Mudotasi pada hari ini Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 di Jemaat GKI Nasaret Lampur, Klasis Biak Selatan adalah sah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka acara pencatatan sipil
dan pasangan suami istri Titin Toding Alo dan Morgana Buatasi hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 di Jemaat GKI Sikian Nazaret telah selesai. Dan kami atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak, kami menyampaikan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru bagi keluarga, bagi pasangan suami istri Titin Toding Alo dan Morgana Buatasi. Semoga tetap makin sampai Opa dan Oma. Kami juga menyampaikan selamat kepada keluarga besar Toding Alo dan juga keluarga besar Buatasi, keluarga besar Udin dan Kalau, dan keluarga terkait lainnya. Selamat menerima kedua anak dalam kehidupan keluarga besar. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta, pelayan jemaat, dan majelis jemaat GKI Sikian Nazaret. Semoga Tuhan selalu dan senantiasa memberkati Bapak Pendeta, sekeluarga, dan juga majelis jemaat GKI Sikian Nazaret. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada fotografer yang telah mengabadikan peristiwa penting di sore hari ini. Dan Tuhan selalu dan senantiasa memberkati. Akhir kata dari kami ketiga, saya Dewesi dan Ain, kami juga menyampaikan selamat berbahagia kepada pasangan suami istri. Semoga tetap langgeng sampai pada Allah. Sekian, terima kasih, selamat sore, shalom untuk kita semua. Terima kasih.